Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdhilur Rijal, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan NIM 22481046. Saya mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau membacakan 5 hadis dari mata kuliah Hadis Tarbawi. Jadi saya akan membacakan hadisnya, kemudian membacakan terjemahannya, dan kemudian setelah itu saya akan membacakan atau menjelaskan maknanya dan memberikan satu contohnya. Yang hadis pertama yang akan kita bahas itu tentang evaluasi dan metode dalam pendidikan Islam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru, yang artinya permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Maksudnya dalam metode pendidikan di dalam Islam itu kita harus memberikan pendidikan yang menyejukkan. Maksudnya pendidikan yang tidak membuat seorang murid ini jenuh. Kemudian setelah itu kita harus memberikan murid-murid ini kabar gembira, atau misalnya apresiasi atau penyemangat. Kemudian yang terakhir itu adalah jangan terlalu membebani mereka, atau kita harus melihat kapasitas mereka ketika memberikan mereka sebuah tantangan atau sebuah soal. Contohnya itu adalah seorang guru yang memberikan apresiasi kepada muridnya yang meraih misalnya prestasi atau meraih juara, kemudian memberikan motivasi kepada murid-muridnya yang misalnya belum mendapatkan prestasi atau masih belum mendapatkan juara. Kemudian yang kedua, hadis yang akan kita bahas itu adalah hadis tentang kewajiban orang tua dan anak. Jadi di sini terbagi dua hadis. Ada pertama hadis tentang kewajiban orang tua kepada anak, kemudian yang ketiga itu hadis tentang kewajiban anak kepada orang tua. Hadis yang pertama itu kewajiban orang tua terhadap anak, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah mengatakan min haqqil walidi 'alal walidi ayyuhassina ismahu wa yuhassina abnahu, yang artinya di antara hak-hak anak atas orang tuanya adalah orang tua memberikan nama dan pendidikan yang baik kepada anaknya. Maknanya adalah orang tua bertanggung jawab memberikan identitas yang layak dan baik kepada anaknya. Karena di dalam Islam anak itu adalah sebuah piagam atau sebuah lambang dan sebuah doa yang dibawa oleh anak dalam setiap perjalanan dalam hidupnya. Kemudian orang tua itu wajib menjaga dan mendidik karakter anaknya. Itu adalah hak anak terhadap orang tuanya, atau kebutuhan seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban anak terhadap orang tuanya. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatal walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Maksudnya kunci keberkahan hidup seorang anak itu terletak pada berbakti kepada orang tua di luar dari kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jika seorang anak ingin mudah hidupnya, dipermudah oleh Allah, dipermudah jalannya, maka berbakti kepada orang tua. Contohnya adalah seorang anak yang selalu meminta doa kepada orang tuanya, seorang anak yang selalu meminta dukungan doa dari orang tuanya setiap langkah dan setiap aktivitas yang ingin dia lakukan. Yang kemudian
yang keempat yang akan kita bacakan atau kita bahas hadisnya adalah hadis tentang etika guru dan anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Konteks hadisnya itu adalah laisa minna man lam yarham saghiran wa yukaffir kabiran wa ya'rif li'alimina haqqah. Yang artinya bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menghargai orang yang alim. Maknanya adalah seseorang itu harus menghargai dan menjaga adab antar guru dan siswa. Guru harus menyayangi muridnya dan murid harus menghormati gurunya, dan seorang murid harus mengambil keberkahan dan kebaikan dari seorang guru tersebut. Contohnya adalah seorang guru yang memberikan metode atau cara pengajaran yang baik kepada muridnya, dan kemudian murid yang menyimak apa yang diajarkan oleh gurunya, menghargai apa yang diajarkan oleh gurunya, kemudian melaksanakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kita bahas itu tentang hadis pendidikan diri, anak dan keluarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Konteks hadisnya itu adalah muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Artinya adalah perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Maknanya pendidikan keluarga itu harus dimulai dari pembiasaan ibadah. Bukan hanya pembiasaan ibadah yang diajarkan kepada anak, namun pembiasaan ibadah itu harus dimulai dari diri pribadi. Ketika kita mengingatkan kepada anak, otomatis kita mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kemudian kita mengajak kepada keluarga-keluarga kita juga. Contohnya Contohnya orang tua yang selalu mengingatkan dirinya dan selalu menjaga sholatnya, kemudian mengingatkan kepada anaknya tentang waktu sholat, dan mengingatkan kepada keluarganya tentang waktu-waktu sholat. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.